pantun pembuka. Badannya kekar, umurnya tua. Membawa pedang bukan petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Makan pagi nasi kebuli. Jangan lupa ngajak mertua. Hadirin sekalian, selamat pagi. Tetap semangat walaupun ini tanggal tua. Paling enak akar kelapa. Enak dimakan di hari raya. Kita di sini telah bersama untuk acara yang istimewa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, cintai dan banggakan. Wabil khusus Ketua Pengurus Cabang Hotel Cabang Bekasi Barat, Bapak Ridwan beserta Ibu dan seluruh jajaran, Bapak KBPC, Ketua Badan Pengawas Hotel Cabang Bekasi Barat, Bapak Budi Ramlan beserta Ibu, dan anggota BP Pak Wahyu Sunarko beserta Ibu, Bapak pengurus harian P2 Hotel Bekasi Barat beserta Ibu masing-masing dan Bapak komisaris 1 sampai dengan 17 beserta Ibu masing-masing. Pertama dan utama, marilah sebagai umat beragama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada pagi hari yang cerah ini, di tempat yang indah ini kita dipertemukan qadarullah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian acara silaturahim sekaligus halal bil halal perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah yang kali ini tentunya akan kita gabungkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang insya Allah ini rapat koordinasi semester pertama ke 2024. Jadi mungkin nanti ada lagi rapat koordinasi di semester kedua 2024 dengan ketua umum yang baru. Ini salam semoga selalu tercurah limpahkan dari junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW pada keluarga, sahabat dan para pimpinan sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini menjadi orang-orang pilihan sehingga akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya saya sampaikan dulu susunan acara yang akan kita susuri bersama. Yang pertama pembukaan yang sedang kita lakukan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Mars P2 Hotel, pembacaan doa, kemudian sambutan KBC. Kali ini masih lama nih Bu, sampai tahun 2007 ya, 26. Sambutan KBPC P2 Hotel Bekasi Barat. Kemudian sharing session dulu nih, nomor 9 kebalik, sharing session dulu dinamika datul semester 1 2024. Session nanti akan disampaikan oleh Pak Kemas dan kami dan saya. Kemudian baru kita lakukan apresiasi baik untuk datul dan penyerahan beberapa donasi secara simbolik. Baru setelah itu kita berhalal bihalal, kemudian ditutup dengan foto bersama, salat zuhur bersama dan ramah tamah. Demikian Bapak sekalian, acara yang akan kita titi bersama pada pagi hari ini. Maka marilah kita awali silaturahim kita yang baik ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, buat keluarga, buat masyarakat khususnya anggota P2 Hotel khususnya di Bekasi Barat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat buat semuanya. Mari kita awali perhelatan ini dengan umul Quran surat
suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mengikuti lagu Mars Hotel. Kita kepada Telkom PT tercinta, namun semangat Persa tetap menyala, mengharapkan persatuan. Kita syukuri kurnianya dengan melayani sesama. Janganlah murah melihat hari depan, amanah sejahtera. Barulah kepada jiwa, jangan diam, ayo bergerak. Hidup adalah dinamika, berpadu dalam P2T. P2T kreatif berupaya, P2T tanam pada sesama, P2T tradisi citra kita menuju hidup sejahtera. Perdamaian dalam hati, bersama teman serta mandiri, itulah sasaran kita semua. Dengan upaya dan doa, bangunlah teman pengampilan, jangan diam, ayo bergerak. Hidup adalah dinamika, berpadu dalam P2T. P2T kreatif berupaya, P2T ramah pada sesama, P2T tradisi citra kita menuju hidup sejahtera, menuju hidup sejahtera. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mohon kita untuk duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi, bahwa alhamdulillah seluruh pengurus beserta ibunya hadir di tempat ini.
dalam rangka apa yang telah disampaikan oleh MC tadi, marilah tidak lengkap kalau tidak bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang akan kita rencanakan dan kita jalankan nanti mendapat kemudahan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali semua, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama membaca umur kitab yang kita tujukan pada almarhumah orang tua kita yang telah berpulang dalam Allah. Mudah-mudahan dengan doa yang kita kirimkan kepada beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Al-Hadiyah wa likulli niyatin sholihah sayyidul lillahi lahul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa sami'ul 'alim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin al-ahya'i minhum wal amwatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa arwahil lahizah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin awalin wa akhirin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini, pagi ini, di tempat ini, kami bermunajat memohon kepada Engkau ya Allah. Berilah kami kesehatan, berilah kami panjang umur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan memohon izin-Mu ya Allah, selepasnya kami telah melaksanakan perintah syariat, kami telah menjalankan. Terimalah semua ibadah kami ya Allah. Mohon ampun jika ada salah kekeliruan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudahkanlah urusan kami ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin al-ahya'i minhum wal amwatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Siap apa kita? Oh, bagus. Pak Imam kan nanya dulu Pak Imam biasanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di sini. Terima kasih Pak Daryono sebagai sesepuh saya. Pak Daryono tuh NIK 49. Berarti umurnya berapa? 70? Oh, coba masih bisa ke sini naik motor lagi. Fit lagi, katanya fit. Terima kasih Pak Dar sebagai pembina TC Bekasi Barat dan TC Bekasi Timur. Double jabatannya. Ini Pak Daryono sebelahnya. Tapi uang saku satu.
Uang saku tetap satu. Yang kedua, saya terima kasih kepada panitia virtual officer. Panitia tidak terbentuk, tidak berbentuk, tapi Pak Wahyo sebagai komandannya. Pak Wahyo survei ke sana, nggak cocok harganya. Survei ke sana nggak cocok karena nggak ada hiburannya. Akhirnya dapat di sini. Ini Pak Wahyu. Di sini cocok nggak cocok? Cocokin aja ya sini. Mantap. Tapi coba representatif orang tua-tua. Pakai mas. Terima kasih Pak Wahyo, Pak Kemas, Pak Muklis, yang kita secara Yang gini. online bisa koordinasi sehingga kita bisa melaksanakan acara ini. Harga tunggal kita ini teman kita nih. Nah, kan? NIK berapa? NIK 64. Ya, masih muda kan? Namanya Pak, namanya Pak. Baru pensiun dong. Namanya Pak, namanya. Namanya Divan. Divan. Itu apa-apa. Pensiunan dalam juga. Acara ini sebetulnya sudah lama kita angan-angankan kapan ya. Tapi ada yang pulang kampung, ada yang ke Padang, ada jauh-jauh lah. Malam nggak pulang malam. Saya udah yakin dia tuh. Ada yang acara keluarga, ada yang apa ya? Pokoknya sibuk semua lah. Tapi ada satu aksi penting yang transisi, yaitu daftar ulang dari digital, dari manual ke digital, kembali ke manual. Karena banyak yang belum bisa, baik HP-nya atau orangnya bisa, app-nya. Karena Pak Kemas sudah mulai mendata siapa-siapa yang kira-kira perlu dibantu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting 15 Juni close, sehingga bulan Juli semua dapat manfaatkan semua. Jangan sampai nanti ya kita bantulah agar Juni itu terus semua. Nanti akan dijelaskan Pak Kemas dinamikanya seperti apa. Pak Kemas punya catatannya. Kalau Pak Kemas nanti dijelaskan dan dibantu cara memudahkan dan lain-lainnya. Saya bawa di sini, Pak Kemas, bawa formulir Datul 75 lembar. Karena tadi pagi nggak bisa ngopi 100, udah kesiangan. Yang kedua bawa formulir iur 5 per mil. Meskipun pada informasinya bahwa pensiun yang baru itu langsung dipotong. Nah, tapi kenyataannya ada yang tidak. Nah, nanti ya, kemarin ada data sekitar 20 orang harus bikin iur 5 per mil di PMP Bekasi Barat. Itu saya kira informasi yang penting. Dan saya ulangi lagi, hari ini KPC seluruh Indonesia 87 KPC dari mulai Aceh sampai Merauke ke Bandung. Besok Munas memilih ketua umum. Kita punya calon 2, calon kita 1 Pak Asa itu Abdul Somad Sarif Arif dan Sinar Budi. Itu kalau secara kertas PD50 itu sambutan dari saya. Pak Budi mau menambahkan nanti? Oh nanti ya? Oh ya udah. Sekian. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dan segala nikmat pada hari ini, baik nikmat
bisa menyampaikan maksimal. Banyak kali rasanya kita bisa bertemu dengan jajaran pengurus Jakarta Timur Bergerasti. Yang saya hormati Pak Iwan selaku KPC beserta Bu Eko, Ibu KPC, para sekjen, Pak Kemas dan Pak Moklis beserta istri juga, kemudian Menteri Keuangan kita Bu Widya dan Pak Robek, selamat datang. Para komisariat 1 sampai dengan 17 tadi WA ke saya, nanti datang terlambat karena ada urusan, jadi kita tunggu Pak Catur nanti tetap akan bergabung. Dan tidak lupa tentunya senior kita, saya nggak mau bilang sepuh Pak, senior saya Pak Daryono yang menyempatkan datang dan nanti dengan Pak Iwan langsung ke Bandung untuk Munas. Halal bihalal ini merupakan tradisi dan budaya kita di Indonesia. Alhamdulillah kita bisa lakukan hari ini. Ini adalah sebagai budaya kita yang bisa kita lestarikan. Jadi setelah kita sebulan berpuasa menjalankan sama Ramadan, biasanya diakhiri dengan Idul Fitri, dan disitulah kita saling memaafkan, dan ini merupakan ajang silaturahmi yang bisa kita pertahankan sebagai budaya kita. Bahagia rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi Pak Iwan juga menyampaikan beberapa informasi yang penting ya. Saya hanya mensyukuri saja kita bisa masih. Saya kira tidak banyak yang bisa sampaikan. Berharap bahwa pertemuan hari ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan kita. Saya mau bikin pantun nggak usah panjang aja ya. Iya, burung Papua si cendrawasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan pembina kita Haji Daryono. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita telah sama-sama meluangkan waktu untuk itu, maka puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas rahmat inayahnya, kesempatan memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka bersilaturahmi. Ibu dan Bapak dan teman-temanku semua yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi barangkali intinya kalau saya menyampaikan adalah yang lagi hot saat ini, yaitu acara di Bandung. Nah, mengapa kok saya diajak? Nah itu kan saya bukan KPC. Mengapa kok diundang? Saya nggak diundang. Oleh Bandung nggak diundang. Jadi Munas itu penyelenggaranya adalah PP di ADART, yang dikatakan bahwa pada saat akhir masa jabatan PP harus mengadakan Munas. Berarti Munas Musyawarah Nasional mengundang seluruh KPC se-Indonesia. Tadi dikatakan jumlah KPC waktu saya masih KPC dulu tahun 2019, Munasnya di Ancol tahun 2019. Itu anggota KPC-nya 91 orang ya. Saat ini karena beratur karena ada KPC yang istilahnya anggotanya itu menurun, ada yang meninggal tapi yang bertambah kurang sehingga makin kecil-kecil, akhirnya digabung sehingga jumlah sekarang yang resmi menjadi 87, jadi 91 kurang 4 digabungkan, sedikit digabungkan. Intinya itu, mengapa kok sekarang 87? Kalau anggota PP malah lebih banyak daripada tahun lalu. Itulah yang akan masuk ke dalam ruang sidang. Nah sekarang saya, ngapa Pak Daryono kok diajak ke Bandung? Nah jadi yang mengundang
bukan Bandung, bukan PP. Jadi saya diundang diajak itu barangkali saya dulu waktu Munas yang lalu kan dikenal vokal lah. Pak Setianto mengatakan Pak Daryono itu suaranya kok pokoknya serem ngeritik lah gitu lah, kasarnya sehingga perlu diundang. Malah kemarin saya diundang di Pak Setianto supaya Pak Daryono memberikan bekal kepada calon-calon KPJ. Nah, KPJ ini jadi sebelum berangkat ke Bandung semua PC itu diminta untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan di Bandung. Materinya hanya dua, ya, materi pokok dua. Yang pertama adalah laporan pertanggungan jawab ketum dan KBP. Ya, itu wajar ya, kita di ART koperasi juga begitu, di organisasi kita P2Tel cabang juga begitu ya. Laporan pertanggung jawab itu memang harus, itu yang satu yang tidak kalah penting itu yang sedang hot sekarang ini adalah ADART. Jadi kita beberapa KPD kita kan ada grup WA grup PC Indonesia, antara lain mengkritisi ADART kita itu ada yang isinya beberapa pasal ya, tidak semuanya, beberapa pasal itu yang kurang berkenan lah, kurang cocok. Maka besok justru yang paling ramai itu adalah dalam memperdebatkan masalah materi isi daripada beberapa pasal di ADART. Ya, contohnya barangkali nomor satu keanggotaan aja. Kalau dulu yang namanya anggota adalah semua pensiunan Telkom yang terdaftar di Dapen, berarti yang punya pensiun, betul nggak? Itu yang itu. Sedangkan yang tidak itu berarti yang pensiun atas nama sendiri itu namanya itu DS gitu, maupun dan sebagainya itu tidak masuk anggota P2T. Nah, tahun yang akan datang itu akan kita perjuangkan ya. Nanti mungkin ada yang masih setuju lama, ya jelas kalau kita dan ini idenya Pak Asa yang kita dukung itu antara lain semua yang namanya pensiunan Telkom tidak melihat apakah dia itu pensiunnya normal, apakah pendi, apakah kemauan sendiri, itu tetap pensiunan Telkom itu harus kita rangkul. Intinya itu ya, sehingga nanti anggota P2T kalau itu jadi anggota P2T adalah semua pensiun Telkom, intinya gitu. Ya, cuma nanti dibagi golongan-golongan karena ada hubungannya dengan kalau yang digaji oleh sana maka ada iuran anggota di sana, yang tidak. Itu satu. Kedua, ini barangkali kita perlu dukungan penjaringan semuanya, ya, dan mohon juga karena ini yang bertentangan adalah perebutan kekuasaan yang penting di sana, ya, sama dengan kita pilpres kemarin lah ya, kita sama itu karena petahana punya calon yaitu Pak Sinar Budiarta. Kalau orang Jakarta Pusat mesti kenal itu karena dulu manajer keuangan Jakarta Pusat waktu zaman saya masih di timur waktu itu ya. Itu adalah calonnya untuk petahana. Itu satu. Terus di luar itu ada satu calon lagi yang lain di luar itu yaitu misalkan kita Pak Asa, barangkali ada yang sudah kenal. Kalau Jakarta banyak kenal. Kalau yang non Jakarta barangkali ada. Nah, itu antara lain idenya Pak mudah-mudahan jadi ya. Yang menentukan kepada kita memang bilang setiap anggota P2Tel adalah di dalam ADART wajib membayar iuran anggota, betul kan? ADART-nya cuma ya besarnya adalah saat ini adalah 5/mil daripada gaji atau MP yang tertulis di dalam SK, kan 5/mil. Oke. Nah, idenya Pak Asa kemarin kan sudah diumumkan di dalam tim. Nah, Jakarta itu punya tim Pak, dari tim namanya tim sukses lah ya, tim sukses untuk pendukung Pak Asa itu kita udah seminggu ini rapat termasuk saya diundang ya, karena barangkali pengalaman tahun lalu saya mengikuti sehingga butir-butirnya apa. Nah sekarang poin yang ini tadi Pak Asa menghendaki kalau saya jadi nanti, kalau saya yang jadi ketum adalah saya, maka saya pilih setiap MP yang menerima pensiun 1 juta ke bawah yang bayar saya. Yang di sana itu dalam arti dia akan mengusahakan supaya orang itu tidak dipotong. Ya.
Andai kata oleh bank memotong nggak apa-apa, kan ngerti daftarnya si A dipotongnya berapa, nanti dikembalikan lagi oleh tuan baru. Ya, kalau nggak, Pak Anu banyak idenya untuk mendirikan suatu badan usaha, ya badan usaha, sehingga uang itu tuh bisa untuk membayari yang nomor satu adalah yang 1 juta ke bawah dulu. Ya, jadi bukan semuanya ya, karena bertahap, karena itu banyak sekali. Karena kalau tidak salah se-Indonesia itu sekitar 30% Pak yang MP yang 1 juta di bawahnya, ya di bawah 1 juta bawah. Itu antara lain ya, antara lain ini yang perlu kita doakan semoga beliau jadi sehingga hal itu tidak terlaksana. Kemudian yang kedua juga yang itu nanti perdebatan dalam arti ADRT barangkali bahwa adalah utusan daripada PP dan utusan PC. Itu nanti perdebatannya kita ada 2 butir. Utusan sekarang kalau ADRT yang lama kan semua anggota PP, semua pengurus PP berhak untuk ikut munas, berarti berhak nyoblos, ya, gitu ya. Itu yang tidak adil menurut kita. Ini adalah Bapak mendekatkan sidang Golkar atau PDIP nasional ya, nggak ada yang namanya bekas pengurus di kantor PP itu milih, nggak ada, mesti pengurus Dewan PP, DPP, DPC yang antara lainnya. Ini yang akan kita bedakan. Mengapa kok PP menghendaki itu? Karena kalau itu berlanjut maka selamanya pengurusnya maka akan dipegang oleh petahana yang dari PP. Ini antara lain ya. Ini adalah kita doakan. Ini yang kira-kira perdebatannya sedikit di situ. Ya mudah-mudahan semuanya berlancar. Itu adalah hari pertama. Jadi sekarang hari ini adalah datang melapor. Besok pagi mulai munasnya. Acaranya munas itu besok 2, yaitu melapor bertanggung jawab dan mendiskusikan dan sampai dengan diterima atau tidak. Itu hari pertama. Kemudian sidang komisi membahas masalah perubahan anggaran dasar yang tadi saya sampaikan tadi daripada itu antara lainnya akhir dengan ini. Kemudian hari keduanya hari Rabu itu baru pemilihan ketum dan KPP pusat ya, tidak pusat. Saya kira itu informasi tentang permunasan ya. Harapan kita semua, marilah kita berdoa semoga Pak Asa, nanti calonnya 2, Pak Asa bisa berhasil besok dimenangkan oleh Pak Asa. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sekali lagi mohon doanya dan informasi ini barangkali kalau ada yang kenal, barangkali Pak Julius kenal, KPC Padang itu dulu saya kenal, misalnya telepon aja atau di WA. Ternyata benar begini, contohnya gitu ya. Baik, saya kira terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.